simple past tense. Sepertinya materi ini sangat recommended sekali sahabat untuk sahabat kuasai, apalagi bagi sahabat yang ingin misalnya untuk tes TAN. Karena tentunya apabila sahabat ingin mengikuti tes seperti tes TAN, itu harus kemampuan bahasa Inggrisnya mumpuni. Nah, oleh karenanya, yuk tonton video ini sampai selesai. Seperti biasa tentunya, bagi sahabat yang belum subscribe dan membunyikan loncengnya, yuk subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Sehingga apabila nanti ada video baru, sahabat langsung mendapatkannya. Mengapa sahabat harus menonton video ini sampai selesai? Karena di akhir video ini ada soal latihan dan pembahasannya. Bagaimana sahabat? Semangat kan? Baik sahabat, simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Apa kegunaannya? Kegunaan simple past tense adalah untuk menyatakan peristiwa yang terjadi di waktu lampau. Keterangan waktunya antara lain last, ago, previously, yesterday, in 1980, the day before yesterday, dan lain sebagainya. Artinya sahabat, apabila dalam suatu kalimat ada penanda waktu ini, sahabat harus berpikir bahwa kalimat ini adalah kalimat simple past tense. Baik sahabat, kita lanjutkan. Kalimat selalu terdiri dari kalimat nominal, yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, atau dalam kalimat itu tidak ada kata kerja, dan kalimat verbal, yaitu kalimat yang predikatnya kata kerja, atau dalam kalimat itu ada kata kerjanya. Kita lihat kalimat nominal. Kita lihat kalimat positifnya, I was happy yesterday. Sahabat, apabila kita perhatikan penggunaan to be was di sini, ini adalah penanda bahwa kalimat itu dalam simple past tense. Kalau dalam simple present, ini menjadi I am. Tapi dalam past tense, I was. Selain penanda to be di sini, juga adalah keterangan waktu yesterday. Rumusnya subject plus to be plus complement. Subjeknya I, to be-nya was, complement-nya happy. Untuk membuat kalimat negatif, tambahkanlah not setelah was, sehingga menjadi I was not happy yesterday. Rumusnya subject to be plus not plus complement. Untuk kalimat negatif, letakkanlah to be di awal, sehingga menjadi was I happy yesterday. Rumusnya to be plus subject plus complement. Sahabat, di sini saya tetap menggunakan I pada kalimat pertanyaan atau interrogatif, bukan you, ya, agar sahabat paham bahwa perubahannya adalah seperti ini, yaitu taruh to be-nya di awal, terus subjeknya, dan seterusnya. Sahabat, kita cek to be dalam simple past tense. I, to be-nya was. Kalau dalam simple present, I, to be-nya am. He, she, it, to be-nya was. Dalam simple present, he, she, it, to be-nya is.
Sedangkan you Dewi to be-nya were. Dalam simple present, you Dewi to be-nya are. Jadi demikian sahabat, jadi ciri kalimat nominal di sini adalah penggunaan to be, was, dan were. Sesuai tentunya dengan subjek dari kalimat tersebut. Kita lanjut ke kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Kalimat positifnya, I watched TV yesterday. Saya menonton TV kemarin. Nah, perhatikan di sini kata kerja yang dipergunakan dalam kalimat positif adalah kata kerja bentuk 2. Yaitu watch, ada ed-nya. Ini menunjukkan regular verb, kata kerja berubah beraturan. Tambah objek TV dan keterangan waktu yesterday di sini. Bagaimana untuk membuat kalimat negatif? Muncullah did, ya. Kata bantunya did. Kalau dalam simple present do. Dalam past tense did. Sehingga kalimatnya menjadi I did not watch TV yesterday. Perhatikan sahabat, kata kerja dalam kalimat negatif interrogatif kembali verb 1. Kenapa? Karena penanda tensesnya sudah di did. Jadi tidak perlu di 2 tempat, ya. Rumusnya subjek plus did plus not plus verb 1 objek keterangan. Untuk membuat kalimat pertanyaan, taruhlah did di depan. Did I watch TV yesterday? Apakah saya menonton TV kemarin? Nah, di sini saya tetap menggunakan I, ya, bukan you, bukan did you, gitu. Agar sahabat ingat bahwa perubahan dari kalimat positif negatif ke interrogatif itu did kemudian subjek. Nah, yang unik untuk kalimat simple past tense, semua subjek, semua kata ganti, he, she, it, I, you, Dewi, menggunakan kata bantu did. Kalau di simple present, he, she, it, kata bantu does. I, you, Dewi, kata bantu do. Sementara di simple past tense, semua menggunakan kata bantu did. Bagaimana sahabat? Paham? Oke ya, saya yakin bahwa sahabat bisa memahami apa yang telah kita diskusikan. Sekali lagi, tonton videonya sampai selesai, karena di akhir video ada soal dan pembahasannya. Dan bagi sahabat yang belum subscribe atau membunyikan loncengnya, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Sehingga apabila nanti ada video baru, sahabat langsung mendapatkannya. Sahabat, kita lanjut ke kalimat pasif dari simple past tense. Nah, kalau kalimat verbal ini adalah kalimat aktif. Kalimat aktif dibaca me. I watched TV yesterday. Saya menonton TV. Kalimat pasif dibalik. TV ditonton oleh saya. Rumus utamanya adalah to be plus verb 3. To be-nya menyesuaikan tenses. Kalau simple present to be-nya am, is, are. Simple past tense to be-nya was dan were. Kita cek kalimat positif. TV was watched by me yesterday. TV ditonton oleh saya kemarin. Nah, kita perhatikan di sini to be-nya was karena kalimatnya past tense. Kenapa was bukan were? Karena TV itu kata gantinya it.
Untuk kalimat negatif, tambahkan not setelah was. Sehingga TP was not watched by me yesterday. Ingat, ini adalah kata kerja bentuk 3. Kata kerja bentuk 3. Yang dipergunakan adalah kata kerja bentuk ketiga, bukan kedua ya sahabat. Untuk kalimat interrogatif, taruh to be di depan. Was TP watched by me yesterday? Apakah TV ditonton oleh saya kemarin? Oke sahabat, kita lanjut ke latihan soal simple past tense. Kita mulai dari soal yang agak mudah. Nah, kalau sahabat yang sudah menonton video saya simple present, ini hanya saya rubah sedikit kalimatnya. Silakan cek, sahabat, cermati soal nomor pertama. Pilih opsi jawaban yang menurut sahabat benar. Nomor 1. Budi went to Bali with his family. He enjoyed his holiday. He very happy. Yang manakah jawaban yang benar? Apakah A, M, B is, C are, D was, atau were? Nah, kita lihat sahabat, ini tensesnya adalah dalam bentuk past tense. Penanda past tense-nya di mana? Ini. Ya, penanda past tense-nya adalah when. Ini kata kerja bentuk 2. Go when. Kemudian enjoy it, ya. Ini kata kerja bentuk 2. Nah, dari 2 kata kerja ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini dalam bentuk past tense. Maka jawaban yang benar bukan is, tetapi was. Ya, jadi jawaban yang benar adalah was. He was very happy. Bahagianya itu dulu, ya. Lanjut soal nomor 2, silakan dicermati. I had a friend. Her name, Pita. Yang mana jawaban yang benar? Ya, kita cermati. Tensesnya kalimat ini dalam bentuk apa? Past tense. Mana cirinya? Dari penggunaan had, ya. Had. Had ini kata kerja bentuk 2. Karena kalau kata kerja bentuk satunya have. Ya. Nah, ini harus past tense. Maka yang benar jawabannya adalah D. Was. Her name was Pita. Yang ketiga, Budi and Annie, my best friend, when I studied at junior high school. Budi dan Ani adalah teman baik saya ketika saya belajar di SMP. Mana opsi jawaban yang benar? Mana ciri bahwa tenses ini dalam bentuk past tense? Cirinya bahwa kalimat ini past tense adalah pada kata kerja bentuk 2 yang dipergunakan, yaitu studied. Kalau kata kerja bentuk 1, study, berarti tensesnya adalah bentuk simple present. Tapi karena kata kerjanya bentuk 2, ini past tense. Budi and Annie, 2 orang, jamak. Maka to be yang dipakai adalah were. Jadi yang benar adalah E. Lanjut soal. I sometimes
my head under the water when I swam in the ocean. Yang mana sahabat jawabannya? Nah, kalau kita lihat mana penanda bahwa tenses ini dalam bentuk past tense? Penandanya adalah swam. Kata kerja bentuk 2. Kata kerja bentuk satunya adalah swim. Ya, yang benar adalah A, put. Kebetulan kata kerja bentuk 1, 2, dan 3 menaruh adalah put, put, dan put. Soal nomor 5. Silakan dicermati sahabat dan pilih salah satu jawaban yang tepat. He was sleeping when you him last night. Mana penanda bahwa tenses ini dalam bentuk past tense? Yang pertama adalah penggunaan was. Ini to be past tense. Yang kedua, keterangan waktu last night. Ia sedang tidur ketika kamu. Tentu pilihannya adalah antara B dan D. Dan ini kalimat verbal. Apakah ketika kamu memanggilnya tadi malam atau ketika kamu perginya? Ya, yang benar adalah D. Ketika kamu memanggilnya tadi malam. Lanjut soal nomor 6. The car by mechanic yesterday. Mana penanda past tense-nya dari keterangan waktu yesterday? Cermati apakah ini kalimat aktif atau pasif? Ya, kalimat ini adalah kalimat pasif. Mobil diperbaiki oleh mekanik kemarin. Maka yang benar adalah C. Kita lihat to be-nya to be past tense was. Sementara kalau B itu to be present. Lanjut soal nomor 7. Mother, who wrote Romeo and Juliet? Ini kata ibu, siapa yang menulis Romeo dan Juliet? Amelia, Romeo and Juliet by Shakespeare. Perhatikan nih, penanda tensesnya, yaitu tenses selalu kalau kita ingin tahu tenses itu dalam bentuk apa, lihatlah kata kerja, kata bantu atau to be. Di sini menggunakan kata kerja bentuk 2 huruf, maka harus past tense. Kita berpikir lagi, ini aktif atau pasif? Romeo and Juliet ditulis oleh, maka ini pasif. Maka yang benar adalah was written. Ya, ditulis oleh Shakespeare. Bukan is written. Ya. Karena ini kalimatnya past tense. Kalau simple present, yang betul is written. Soal nomor 8. Last night, the watchman turned on the light and around the building every half an hour. Tadi malam, penjaga menghidupkan lampu dan di sekeliling gedung setiap 1,5 jam. Dari keterangan waktu di sini ya, ada last night. Ini jelas past tense ya, ini last night. Kemudian di sini turned.
Ini past tense ya. Maka biar paralel, N-nya juga harus kata kerja bentuk 2. Maka yang benar adalah D. Ya. Turn, kata kerja bentuk 2. Walk, kata kerja bentuk 2. Lanjut sahabat, soal nomor 9. This is a very old building. Ini adalah gedung yang sangat tua. I wasn't even born yet when it... Saya belum lahir ketika it ini gedung ya. Yang mana yang benar? Pasti ini dibangun ya. Maka yang benar adalah was built ya. Jadi yang benar adalah nomor berapa sahabat? Ya, yang benar adalah C ya. Was built. Karena kalimatnya adalah dalam bentuk past tense. I wasn't. Nah, pas ya. Maka yang benar was built. Sahabat, kita masuk soal terakhir. A taxi driver who witnessed the accident took my injured brother to the hospital and then my parents. Pengendara taksi yang mengetahui, melihat ya, accident, took ya, mengambil atau membawa saudara laki-laki saya yang terluka ke rumah sakit. Dan kemudian perhatikan ini took ya. Took berarti past tense. Nah, ini penanda past tense-nya di sini. Take, took bentuk 2. Kemudian juga ini witness bentuk 2. Sehingga biar paralel dan sama, then-nya juga harus bentuk 2. Maka yang benar adalah B ya. Then called my parents. Dan memanggil orang tua saya. Sahabat, selesai pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Thank you for your watching. Dan sampai jumpa.